Subbagian 2. Bagaimana melakukan aksi ekonomi sirkular konkret dalam area prioritas. Unit 1. Pengembangan ekonomi sirkular di area prioritas. Selamat datang di unit dan subbagian baru ini. Pada akhir unit ini, Anda akan dapat mengidentifikasi berbagai aksi pengembangan sirkular yang relevan dengan menggunakan strategi 5R. Memahami mengapa penting menentukan sasaran area prioritas, dan belajar bagaimana aksi ekonomi diterapkan di berbagai tahapan siklus kehidupan produk. Mari kita mulai. Pertama, penting untuk mendefinisikan apa yang kita maksud dengan area prioritas. Kota terdiri dari berbagai sistem dan sektor perkotaan, dari pangan hingga transportasi, dari industri hingga keuangan. Namun, ada beberapa sektor yang berkontribusi secara disproporsional terhadap emisi kota, produksi limbah, ekonomi lokal dan mata pencaharian, dan lain-lain. Di sektor inilah perubahan-perubahan yang paling berdampak dapat dilakukan untuk membantu kota mencapai transisi sirkularnya. Ini adalah area-area prioritas utama bagi kota. Di unit ini, kita menganalisis 3 sektor tersebut. Pertama, kita akan menggali unsur infrastruktur keras di dalam lingkungan terbangun. Kemudian, kita akan melihat aliran material organik di sektor pangan. Terakhir, kita akan belajar bagaimana beberapa cabang industri tekstil meningkatkan produk-produk konsumen mereka. Mari kita mulai dengan lingkungan terbangun. Bangunan dan konstruksi merupakan sektor penting untuk menahan emisi gas rumah kaca. Karena siklus ambil, buat, dan buangnya, mengadopsi model sirkular di sektor ini dapat dengan signifikan meningkatkan keberlanjutannya. Diagram di sebelah kanan menunjukkan siklus hidup produk dari sebuah bangunan. Dengan menerapkan strategi 5R di setiap tahapan, perbaikan penting terhadap sirkularitas dapat dicapai. Kita telah melihat 7 fase utama dalam proses siklus hidup: perencanaan kota, keuangan, rancang bangunan, manufaktur, penggunaan produk, konstruksi, dan fase akhir hidup. Tahapan perencanaan kota menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan ruang, zonasi, hak kepemilikan, dan konsesi penggunaan. Fase ini merancang lingkungan terbangun yang merespon kebutuhan penduduk dan memengaruhi aspek fisik, lingkungan, ekonomi, dan sosial dari sebuah ruang. Tahapan pembiayaan secara tradisional mencakup biaya pembiayaan, konstruksi, dan penggunaan bangunan. Namun, untuk produk yang lebih berkelanjutan, pendanaan juga harus menganggarkan perluasan masa hidup dan proses akhir hidup, baik dalam bentuk pemeliharaan, perubahan kegunaan, atau penghancurannya. Tahapan rancang bangun termasuk proses perancangan, legalitas yang berkaitan dengan bangunan, serta pencarian layanan seperti ketersediaan air, energi, dan bahan konstruksi. Rancang bangunan erat kaitannya dengan tahapan selanjutnya, manufaktur produk. Di sini, komponen individual yang dibutuhkan untuk konstruksi bangunan dibuat. Misalnya, bahan kayu yang diambil dari pohon. Mengambil bahan bangunan dari daerah setempat dapat meningkatkan keberlanjutan di dalam tahap ini, karena bahan baku setempat memiliki emisi transportasi yang lebih rendah dan asalnya dapat dengan mudah diverifikasi. Berikutnya, tahap konstruksi, termasuk transportasi bahan bangunan ke lokasi konstruksi, persiapan, konstruksi, dan pembersihan lokasi. Bangunan kemudian digunakan, dan ketika tidak lagi memenuhi tujuan awalnya, bangunan akan masuk pada tahap akhir kehidupannya. Secara tradisional, tahap akhir dari kehidupan berarti penghancuran bangunan dan pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses itu. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, tahap ini juga termasuk pembaruan, pembongkaran, dan penggunaan dengan tujuan berbeda dari bangunan maupun sumber dayanya. Bahan-bahan sekunder kemudian dapat dirancang ke dalam bangunan baru saat fase perencanaan kota dan perancangan bangunan.
Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu 10 menit untuk menyelesaikan kegiatan refleksi di sini. Berdasarkan diagram siklus hidup bangunan, lihat pada tahap apakah sektor bangunan di tempat Anda dan seperti apa wujudnya. Di manakah intervensi sirkular dapat dilakukan? Hentikan sejenak video di sini dan lanjutkan ketika Anda sudah siap. Melalui studi-studi kasus dalam sektor bangunan dan konstruksi, kita akan melihat bagaimana intervensi berkaitan dengan strategi 5R yang kita pelajari di unit-unit sebelumnya. Pertama, Johannesburg berpikir ulang akan kebijakan bangunan mereka agar dapat merancang bangunan rendah karbon dan efisien. Kebijakan bangunan hijau merupakan bagian dari upaya kota mencapai kinerja karbon net zero untuk semua bangunan di Johannesburg pada tahun 2030 sembari mencapai standar kepatuhan kinerja net zero pada tahun 2050. Kebijakan ini memandu pembangunan bangunan yang ramah lingkungan, berenergi rendah, dan efisien secara sumber daya yang menggunakan daya dengan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Pada kasus kedua, Tokyo mempromosikan ekonomi sirkular melalui regulasi yang mewajibkan bisnis mendaur ulang sampah atau limbah mereka. Saat ini, Tokyo menghasilkan 4,57 juta ton limbah setiap tahunnya. Karena regulasi baru ini, 92% dari limbah itu kini bisa dipulihkan, dengan hanya 8% yang dikirim ke tempat pembuangan sampah akhir. Menangani limbah konstruksi dan menjaga pasokan bahan bangunan yang memadai telah menjadi permasalahan besar untuk pulau ini di masa lampau. Dulu, kota ini mengimpor sejumlah besar kayu dari Asia Tenggara yang menyebabkan deforestasi besar-besaran di luar negeri. Kini, Tokyo mendorong bahan bangunan berbasis biologi seperti papan fiber, blok-blok bangunan, dan resin yang digunakan selain semen, beton, dan baja. Terakhir adalah Quezon City yang menggunakan insentif pajak untuk mempromosikan bangunan sirkular dan berpikir ulang akan sistem konstruksi yang ada saat ini. Green Building Ordinance mereka menilai bangunan-bangunan untuk faktor-faktor seperti rencana pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan kembali bahan bangunan dan sumber energi terbarukan. Para pengembang dapat menerima potongan pajak properti hingga 25% berdasarkan peringkat yang mereka dapat. Area prioritas kedua kita menangani sistem pangan. Sistem pangan atau makanan bertanggung jawab untuk sepertiga emisi GRK global. Pada saat yang bersamaan, sektor pangan dan perkebunan merupakan sektor ketenagakerjaan yang penting. Dengan menggunakan lensa sirkular pada sistem pangan akan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan dan mekanisme kolaborasi yang dibutuhkan untuk memajukan ketahanan pangan, pola makan yang berkelanjutan dan sehat, serta kondisi kerja yang adil bagi para produsen pangan. Semuanya berkontribusi pada perekonomian sistem pangan lokal yang stabil. Infografik ini menunjukkan tahapan siklus kehidupan dari sektor pangan. Sektor ini memiliki 3 tahap utama dalam proses siklus kehidupannya. Yang berwarna biru, tahap pengadaan, di mana kita dapat menemukan bahan mentah. Di dalamnya termasuk benih hingga pupuk, dari hasil panen untuk ternak hingga hasil panen untuk konsumsi manusia. Dalam tahap konsumsi yang ditunjukkan dengan warna kuning, kita menemukan penyimpanan, agregasi dan pemrosesan, transportasi, serta pasar dan distribusi. Terakhir, akhir dari tahap kehidupan ditunjukkan dengan warna hijau, mencakup konsumsi maupun pemulihan sumber daya dan limbah. Untuk semua tahapan ini, pemerintah daerah dapat melakukan aksi untuk mendukung lingkaran tertutup pembangunan sirkular. Infografik ini menunjukkan mana dari strategi 5R yang dapat diterapkan di tiap tahapan. Panah-panah itu menunjukkan berbagai cara untuk menutup lingkaran di sektor pangan. Luangkan waktu untuk memahami infografis dan menyelesaikan kegiatan refleksi singkat.
Pikirkan tentang berbagai aksi sirkular yang dapat Anda lakukan di dalam sistem pangan kota Anda dan catat itu semua. Hentikan video sementara dan tekan mainkan ketika Anda sudah siap untuk melanjutkan. Beberapa kota kini sudah mulai menyasar sistem pangan sebagai area prioritas untuk transisi sirkular mereka. Tokyo kini sedang berupaya berpikir ulang akan limbah pangan mereka dengan merestrukturisasi bagaimana aktor-aktor industri menangani makanan yang tidak terjual. Kota ini berkomitmen untuk mengurangi jumlah makanan yang hilang dan terbuang di sumber melalui kerjasama dengan supermarket. Pada tahun 2030, Tokyo akan mengurangi limbah pangan mereka sebesar 80% dibandingkan dengan tingkatan di tahun 2016. Pada 2050, kota ini berniat mencapai target zero limbah pangan. Secara bersamaan, bank makanan akan mendistribusi makanan berlebih dari perusahaan dan rumah tangga yang akan dibagi ke rumah-rumah tangga dengan pendapatan rendah. Di Kolombia, pemerintah daerah menerapkan strategi regenerate untuk melindungi struktur ekologis. Bersama-sama dengan para produsen regional dan komunitas perkebunan, Bogota akan mengembangkan strategi peningkatan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi degradasi tanah. Deklarasi Darurat Iklim 2020 juga menentukan tujuan untuk kota dalam membuat rencana untuk konektivitas ekologis antara lahan basah, sungai, kali, cagar, dan taman lingkungan. Ketiga, Western Cape di Afrika Selatan menerapkan strategi recover untuk mengurangi jumlah limbah organik yang dikirim ke TPA. Pada tahun 2011, Afrika Selatan menghasilkan sekitar 10,2 juta ton limbah makanan di seluruh rantai pasok, dengan biaya sekitar 61,5 miliaran atau senilai 3,4 miliar euro. Tidak seperti ekonomi yang lebih maju, mayoritas limbah makanan di Afrika Selatan terjadi bahkan sebelum makanan sampai ke konsumen. Terkadang hal ini dikenal sebagai hilangnya pangan. Pemerintah Western Cape melaksanakan pembatasan limbah organik di TPA, termasuk sampah makanan, dengan target yang cukup ambisius untuk mengubah limbah organik pada tahun 2027. Kini kita akan melihat industri tekstil, area prioritas kita yang terakhir. Tekstil dan pakaian merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sektor penting dalam perekonomian global. Dengan beralih ke sistem sirkular, industri dapat membuka peluang ekonomi sebesar 560 miliar US dollar menurut Ellen MacArthur Foundation. Namun, mereka menekankan bahwa mewujudkan peluang ini membutuhkan model bisnis baru dan kolaborasi di seluruh rantai nilai. Misalnya dalam produksi, pemasaran, dan pemeliharaan pasca penjualan agar tetap menjaga materi yang digunakan. Seperti yang bisa kita lihat dalam infografis, sektor ini memiliki 3 tahapan utama dalam proses siklus kehidupan. Tahapan desain dan pengembangan, tahapan produksi, dan tahapan akhir kehidupan. Tahapan desain dan pengembangan ditunjukkan oleh warna biru, termasuk pengadaan bahan mentah, pembiayaan, dan transportasi sumber daya. Tahap produksi ditunjukkan oleh warna kuning, termasuk produksi tekstil, manufaktur pakaian, agregasi dan pemrosesannya, serta distribusi. Di tahap akhir hidup ditunjukkan oleh warna hijau, termasuk konsumsi, pengumpulan untuk digunakan kembali, dan pendaur ulangan. Dari ikon strategi 5R yang dikelompokkan di berbagai tahapan, kita melihat banyak sekali aksi sirkular yang berbeda yang dapat dilakukan melalui siklus hidup tekstil. Hal ini mempromosikan penggunaan materi serat daur ulang di tahap produksi. Luangkan waktu untuk memahami diagram ini, kemudian mulailah dengan kegiatan refleksi singkat. Tanyakan kepada diri Anda tahapan mana dalam
produksi tekstil yang ada di kota Anda, kemudian pilih 2 strategi R yang dapat Anda lakukan di kota Anda. Hentikan video di sini dan tekan mainkan untuk lanjut bila Anda sudah selesai. Mari kita lihat beberapa kota yang menjalankan aksi tentang siklus hidup tekstil dan sirkularitas. Di Glasgow, kota ini memikirkan kembali bagaimana warganya menggunakan produk-produk tekstil terutama pakaian anak. Apparel Exchange di Glasgow membantu keluarga mengubah jalur kerusakan dan limbah menjadi lingkaran keberlanjutan dan kepedulian. Mereka memberdayakan para orang tua dan pengasuh untuk memakaikan anak-anak mereka pakaian dengan gaya yang ramah lingkungan. Ketika mereka tidak lagi muat, maka pakaian-pakaian itu diambil, diperbaiki bila perlu, dan ditawarkan kepada para pembeli di toko-toko Apparel Exchange secara daring atau didonasikan kepada yang membutuhkan. Berikutnya, Amsterdam mencari dukungan untuk menggunakan kembali kain dalam pembuatan pakaian di tingkat lokal. Kota ini mengklaim memiliki konsentrasi jenama denim tertinggi di dunia dengan rata-rata warga memiliki 5 pasang celana jeans. Namun, denim merupakan salah satu kain padat sumber daya di dunia. Setiap pasang celana jeans membutuhkan ribuan galon air dan penggunaan bahan kimia yang mencemari. Pada Oktober 2020, pemasok tekstil jenama jeans dan para pihak terkait lainnya di rantai pasok denim menandatangani Denim Deal, menyepakati untuk bekerja sama menghasilkan 3 miliar garment yang menggunakan 20% bahan daur ulang pada 2023. Kota ini akan mengumpulkan denim tua dari warga Amsterdam untuk inisiatif ini dan menciptakan bengkel perbaikan bersama untuk jenama-jenama tersebut di mana masyarakat dapat memperbaiki jeans mereka dan tidak membuangnya. Dan akhirnya di India, perusahaan berusaha untuk memvalorisasi limbah tekstil melalui strategi Reduce. Paiwan Studio merupakan perusahaan tekstil upcycling yang berkantor di kota Noida di India. Industri tekstil merupakan salah satu industri yang mencemari di dunia dan sumber limbah solid terbesar ketiga di India. Perusahaan tekstil besar di India diperkirakan menghasilkan hingga 45.000 meter limbah pakaian per hari. Paiwan Studio mengatasi masalah ini dengan fokus menggunakan ulang potongan-potongan kain perca menjadi kain baru melalui teknik menyulam tradisional India. Kini saatnya Anda menguji pengetahuan Anda akan area prioritas dan praktik sirkular. Latihan 4 terdiri dari 2 bagian. Pertama, memetakan praktik-praktik sirkular di yurisdiksi Anda berdasarkan sektor dan berdasarkan pemangku kepentingan. Kedua, lakukan diskusi mengenai kemungkinan-kemungkinan kolaborasi dan hubungan baru serta potensi lintas sektor dan kelompok pemangku kepentingan di daerah Anda. Anda dapat menemukan tautan untuk latihan 4 dalam catatan pelatihan. Mari kita rangkum pelajaran penting dari unit ini. Pertama, area prioritas merupakan sektor yang berkontribusi secara disproporsional terhadap emisi kota, polusi setempat, produksi limbah, ekonomi lokal, dan mata pencaharian. Kedua, perubahan yang paling berdampak seringkali dapat dilakukan di area prioritas untuk membantu kota mencapai transisi sirkularnya. Ketiga, lingkungan terbangun, makanan, dan tekstil adalah area prioritas. Kota Anda mungkin memiliki area prioritas lain, bergantung pada konteksnya. Dan akhirnya, menggunakan siklus hidup produk dapat membantu mengidentifikasi di mana cara terbaik memulai aksi sirkular untuk dampak maksimal di area prioritas.